Kabar ini, kabar terkabar. Hampir 2 jam tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, dan Dr. Tifa selesai menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Polri Kramat Jati. Pak, tolong Pak. Pak, tolong geser dulu, geser Pak, geser. Sehat Mas Roy. Pemeriksaan 2 jam. Luar biasa. Alhamdulillah. Sehat Mas Roy. Tolong geser ya. Geser dulu. Tanpa memberikan komentar apapun, Roy Suryo langsung memasuki mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sama seperti saat memasuki RS Polri, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini masih mengenakan celana pendek dan kaos jersey berwarna biru. Masih baju yang tadi. Agak mandi ya. Roy juga nampak menenteng tas berisi pakaian. Nah, tak lama koleganya, Dr. Tifa, menyusul Roy. Dr. Tifa nampak duduk di dalam kursi roda hingga memasuki mobil tahanan. Kenapa nih Dr. Tifa nih? Sakit nih. Sama seperti Roy, Dr. Tifa juga tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Diam aja. Setelah ditangkap polisi, Roy dan Tifa menjalani pemeriksaan kesehatan di IGD Polri Kramat Jati. Nah. Hati. Nah, gitu dah tuh. Dokter Tipanya. naik sepatu roda. Naik kursi roda. Mungkin kelelahan kali ya beliau ya. Karena pemeriksaannya lama kan ya. Sampai 2 jam tuh lu bayangin dari pagi. Dari penangkapan. Itu jam 7 beritanya tuh ya. Bahwasannya Dokter Tipa tuh mau apa tadi tuh? Mau disertasi S3-nya akhirnya dijegat dan disertasinya itu dilakukan di apa namanya? Di Polda ya. Wah. Sekarang apa sih kata Repli nih? Kita dengar dulu nih. Apa kata Repli terkait Dokter Tipa menggunakan kursi roda? Itu benar sakit apa gimana? Ayo kita simak. Ya, kita mantau. Tapi kalau Dokter Tifa tadi sempat pakai kursi roda apa karena kelelahan aja? Tadi yang saya katakan penyakit bawaan tadi, ya. Punya penyakit bawaan. Salah satunya GERD-nya kambuh gitu kan. Itu karena kenapa GERD-nya kambuh? Karena dia nggak makan dari pagi. Dan dia menghadapi stres yang tinggi karena ujian. Kan sebelumnya kan preparation ujian, dan kita pahami ujian kedokteran kan nggak kayak ilmu sosial kan. Jadi infrastrukturnya harus lengkap. Jadi alhamdulillah ujian tetap terlaksana by Zoom, tetapi dalam kondisi yang stressful kan, dalam kondisi yang tidak nyaman. Nah, untungnya masih bisa ujian itu. Jadi berdasarkan kondisi terakhir, maka kemudian dokter mengatakan rawat inap saja. Untuk Mas Roy Suryo. Nah tuh, dengar apa kata pengacaranya nih. Jangan kita kena hoak. Kecapean. Coba lu bayangin dari pagi belum makan. Stres berat. Salah satunya itu ujian. Tadi dibilang sama Pak Repli. Udah ujian, ditambah kabar yang mengejutkan. Ditangkap, ya repot. Makin stres. Kamu udah penyakitnya. Ya begitulah ya. Dan lo tahu nih, gara-gara Roy Suryo dan Tipa ditangkap nih rame nih perdebatan. Salah satunya ini nih, Abang Andi Azwan dengan Waudin. Seru nih. Ini sengit banget ini perdebatan. Nggak ada di dunia manapun. Let's go, kita play.
Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya polisi bilang bahwa penangkapan ini sebagai lanjutan dari proses pelimpahan tahap 2. Itu artinya kan sebenarnya ini adalah hal yang biasa. Lalu pertanyaannya, kenapa Anda begitu emosi? Nah tuh Din, kenapa lo emosi? Padahal ini kan biasa. Begitu sangat menyuarakan protes terhadap penangkapan ini. Nah, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hal yang biasa kalau itu dilakukan secara equal dalam setiap proses penegakan hukum. asik. Namun menjadi luar biasa jika itu ada intensi dan tendensi. Bahkan kami meyakini ini adalah bagian dari tekanan kubu Solo sehingga polisi melakukan tindakan pada hari ini. Kami bisa tegaskan kenapa Nggak ada yang lain selain Solo, Jogja gitu. itu terjadi, karena dalam konteks penegakan hukum, penahanan termasuk penangkapan itu bukanlah hak atau juga bukan kewajiban. Namun wewenang yang itu diikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam kasus yang kaitannya fitnah dan pencemaran, semestinya tidak perlu dilakukan penahanan, apalagi melakukan proses penangkapan. Karena dalam kasus Luhut bin Sarpanjaitan melawan Fathia dan Haris Maulidianti itu bisa fair, bisa bersidang sampai vonis, dan akhirnya Luhut bin Sarpanjaitan kalah karena tidak ada pencemaran dan fitnah di situ. Kami menyadari karena ini diawali dengan upaya penyelundupan pasal 32 dan 35 seolah itu menjadi legitimasi untuk melakukan penahanan. Namun yang kami protes adalah tindakan itu sama sekali tidak mengindahkan asas-asas kemanusiaan. Contohnya saat penangkapan itu upaya paksa itu masuk rumah, bahkan mau masuk ke kamar, padahal Nggak pakai pakaian dalam lagi kalau kata Repli. sudah dipersilahkan agar menunggu di ruang tamu dan tidak diketahui ini orang siapa. Karena kami tadinya khawatir ini adalah geng-geng yang ditunjuk untuk melakukan tindakan biadab yang kita tidak ketahui siapa orangnya. Namun begitu terkonfirmasi dari Polda, setidaknya kami lega bahwa yang menjemput adalah orang yang berwenang begitu. Nah, sehingga Anda menuding bahwa ada intensi dan juga tendensi dari pihak Solo begitu. Ya, ini terbaca dulu sebentar. Terbaca ketika kubu Solo meminta agar segera ditahan dan ditangkap, bahkan dengan mengancam kalau tidak dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap Roy CS akan diduduki dan dibakar kantor Kejati DKI. Itu adalah bagian dari rangkaiannya. Bagaimana nih Sampai begitunya dia nge-framingnya. relawan dituding ini untuk desakan untuk menahan Roy dan Tifa ini ada backingan ataupun ada bahasanya Bung Kozin tadi, ada intensi juga tendensi dari Solo. Ya itu kan halusinasi dari Kozinuddin. Dari dulu memang dia sangat benci ya dengan Pak Jokowi dari dulu untuk itu. Ya, kalau kita lihat bagaimana proses ya dalam penjemputan ini sesuai dengan KUHP yang sudah ada, baik yang lama maupun yang baru ya. Kita kalau ingat bahwasanya penahanan ini disebabkan ada beberapa perkara itu. Satu adalah mengulangi perbuatan dan ini terus menerus dilakukan oleh Roy CS ini ya dalam mengulangi perbuatan itu. Ya fitnah, ya kemudian juga pencemaran nama baik. Dan luar biasa itu, melebihi dari kewarasan dari orang-orang yang berpikiran waras. Mereka lakukan hal itu terus-menerus, masif ya dilakukan. Dan selalu mereka berlindung dari kata bahwasanya kami dikriminalisasi, bahwasanya kami ini adalah pejuang kebenaran. Nonsens untuk bicara itu. Itu adalah omong kosong bicara itu. Oke, Bung Andi, sorry saya potong. Tapi begini, kalau kita lihat kan orang itu akhirnya ditahan ataupun ditangkap itu kan karena ada beberapa kekhawatiran. Yang pertama, kekhawatiran untuk menghilangkan barang bukti atau tidak bisa diajak kerjasama. Tapi kalau kita lihat selama ini kan Roy dan Tifa ini kan rajin wajib lapor begitu. Jadi sebenarnya salahnya di mana ini? Ya, ini kan juga ada pasal Undang-Undang ITE. Ya, yang melebihi dari 6 tahun. Bukan hanya berbicara tentang pasal namanya kalau dulu 310, 311 kan begitu. Tapi ini ada Undang-Undang ITE yang hukumannya itu di atas 6 tahun. Harus ditahan. Ya, wajar kalau itu ditahan. Karena juga selama ini 1 tahun penuh itu selalu digalang ya opini-opini maupun asumsi-asumsi yang sangat sesat. Betul. Yang membuat masyarakat yang tidak mengetahui ini akhirnya merasa ada sesuatu ya yang bergejolak menjadi bola salju. Ini berbahaya untuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga Anda mendesak untuk Polda Metro Jaya melakukan penahanan terhadap Roy dan juga Tifa. Kalau Bung Kozin sendiri melihat seperti apa? Pasal ITE jadi salah satu menjadi konfirmasi bahwa ini menjadi konfirmasi bahwa hukum tajam ke pengkritik Jokowi tapi tumpul ke kubu Jokowi. Termul aman dari hukum. Buktinya ada Sylvester Matutina dan Rasman yang sudah jelas ingkrah. Kewajiban hukum larinya ke sana-sana
tadi. Untuk menangkap dan menahan tentu lebih relevan kepada orang yang sudah diputuskan secara inkrah dalam sebuah persidangan. Sementara ini kan baru tersangka. Dan lagi-lagi Bung Andi ini kan sok menjadi polisi. Kan rilis dari Polda tadi tidak seperti kita itu. lihat aja, Alasan dari itu dulu bukan berkata karena adanya kekhawatiran melarikan diri, ini menghilangkan adalah barang bukti, KUHP atau Solo. mengulangi Karena perbuatan lagi. kebencian Anda itu ada Tetapi di sana. ini bagian dari proses. Bagian dari proses untuk tahap 2 yang dimana penyidik harus menyerahkan barang bukti dan tersangka. Itu alasan dari penyidik. Makanya Bung Andi ini terlalu maju seolah-olah dia menjadi penyidik. Terlalu maju. Coba lo lihat siapa yang maju. Di konferensi persnya bisa dilihat lagi kok tadi di Polda. Namun saya pun tetap mengkritik kalau persoalannya hanya tahap 2, bukan karena kekhawatiran melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tanda lain. Tahap 2 untuk penyerahan ke jaksa begitu. Bukankah bisa diawali dengan melakukan pemanggilan, tidak kemudian melakukan tindakan penangkapan langsung? Toh kami juga sudah kooperatif. Ya, anda Dan tadi ada kontestasi. Misalnya ya tadi mau dipakaikan tahanan itu sebentar. Saya tadi tidak mengintervensi Anda. Anda tidak beradab sama dengan Jokowi, saudara. Dan saya benci dengan Jokowi karena orang-orang seperti Anda tidak punya adab, pembohong. Bung Andi, saya ingatkan Bung Andi, Bung Gojin, kita sedang live report, live siaran langsung. Jangan memberikan edukasi yang jelek terhadap pemirsa Kompas TV, oke? Oke, tuh. Udah kalau berdua nih udah kagak ada selesainya deh. Masing-masing ya merasa dirinya udah paling bener deh. Nah, faktanya kalau gua sih gampang ya, ijazahnya Pak Jokowi asli. Dan yang gembar-gembor yang nuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu itu harus membuktikan bahwasannya benar ijazahnya Pak Jokowi palsu. Caranya gimana? Nah, kalau Roy Suryo dan Tipa kan punya cara sendiri ya. Sedangkan sekarang temannya itu yang dulu itu trio, satu udah keluar, yaitu Rismond Sianipar. Bahkan Rismond sudah menulis buku bantahan terkait bukunya yang pertama, yaitu Jokowi White Paper. Dia di sana merasa bahwasannya itu masih ada yang kurang, ya ada yang salah, ada kekeliruan menurut dia. Makanya dia bikin buku baru dan dia minta RG dan minta maaf Pak Jokowi. Sadar bahwasannya gitu. Kalau apa yang dilakukan dia selama sebelum RG itu salah ternyata. Ya itulah ya. Artinya nih, wah bahaya nih ya. Bahayanya ya sulit juga untuk kubu Roy Suryo itu membuktikan bahwasannya ijazahnya Pak Jokowi palsu. Apalagi Pak Jokowi ya didukung data-data yang sudah sangat valid, yang terutama dari UGM ya, pencetaknya, pencetusnya ya. Artinya ya dia yang membuat, dia yang memberi ke Pak Jokowi dan mengatakan bahwasannya ijazah aslinya sudah diserahkan ke Pak Jokowi langsung. Bahkan ditambah lagi ada bukti histori, yaitu teman-temannya yang dulu kuliah, sekolah, SMA, dan lain-lainnya. Itu faktanya ada. Ditambah lagi berkas-berkas dukungan lah, udah sulit udah begitu. Menurut gua ya. Dan juga tadi ya dibilang kalau Kosinudin ini nyerang, wah udah sangat membabi buta, apalagi ke Pak Jokowi. Entah kenapa ya, artinya begitu amat sama Pak Jokowi. Yang gua tahu nih Pak Kosinudin kan nih Ustadz. Ustadz ya. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Kita doain aja Roy Suryo sama Tipa tuh sehat selalu. Dan Pak Jokowi sudah siap untuk datang ke persidangan. Untuk menjadi apa ya, seorang korban yang harus datang di sana yang membuktikan bahwasannya dia itu merasa dicemarkan dirinya Pak Jokowi. Dan ijazahnya tuh asli. Kenapa dikatakan palsu? Nah itu, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.